وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sekarang kita masuk ke mazhab yang keempat, yaitu mazhab Hambali, dan imamnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dan Imam Ahmad ini, kalau namanya itu bukan Ahmad bin Hambal. Hambal itu kakeknya, tetapi nama beliau itu adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Cuma terkenalnya itu adalah Ahmad bin Hambal, padahal Hambal itu adalah kakeknya. Jadi Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Dan beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. 164 Hijriah. Dan meninggal dunia beliau pada tahun 241. Meninggal dunia pada tahun 241. Berarti umurnya Imam Ahmad itu berapa? 77 tahun. Umurnya beliau 77. Lahir 164, meninggal 241. Berarti kalau kita perhatikan itu dari umur 4 mazhab itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini yang paling muda meninggal itu adalah Imam Syafi'i, karena beliau meninggalnya masih muda. Kalau yang paling tua meninggal paling panjang umurnya itu Imam Malik. Nah, jadi Imam Ahmad ini Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau lahir 164 Hijriah, meninggal tahun 241 Hijriah. Dan beliau itu tinggal di Baghdad. Dan Baghdad waktu itu menjadi tharwah, menjadi pusat kebudayaan, jadi pusat ilmu, demikian juga pusat semuanya itu di Baghdad, karena menjadi ibu kota negara. Oleh itu dalam masalah ilmu baik ilmu agama, ilmu teknologi, ilmu umum, itu Baghdad pusatnya. Maka Imam Ahmad itu karena beliau tinggalnya di Baghdad, dan memang waktu itu memang lagi, yaitu zamannya itu memang lagi gencar-gencarnya ilmu, sehingga semua peradaban itu berkumpul di Baghdad ini, dan semua macam ilmu semuanya ada di Baghdad. Maka di dalam masalah ilmu agama, di dalam masalah urusan ilmu agama, Imam Ahmad mendapatkan di Baghdad itu ada 2 jalan, yaitu berkaitan masalah ilmu agama. Beliau senang dengan ilmu agama, tetapi beliau di Baghdad itu mendapatkan manhaj dalam ilmu agama itu ada 2. Yang pertama manhajul fikih, manhajnya fikih, dan itu dari madrasah ahlul ra'yi. Kemudian yang kedua manhajul hadis, metodenya hadis, dan itu madrasahnya ahlul hadis. Maka di awal permulaan, di awal-awal belajar itu, Imam Ahmad itu suka dengan manhajnya fikih, sehingga beliau itu mendalami fikihnya ahlul ra'yi, sampai beliau itu
menulis kitab-kitab masalah ra'yi, yaitu masalah fikih, mazhabnya ahlul ra'yi, sampai beliau menghafal, sampai beliau kuat di situ. Tetapi akhirnya beliau itu lebih suka ke hadis. Ketika belajar hadis, maka hadis lebih beliau cintai. Sampai akhirnya apa? Beliau fokus totalitas belajar hadis. Tetapi beliau juga faham tentang ahlul ra'yi. Kalau ahlul ra'yinya itu, fikihnya itu beliau ngambil dari Qadhi Abu Yusuf. Ini perbedaannya dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu ngambilnya dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i gak ketemu dengan Qadhi Abu Yusuf. Karena Imam Syafi'i sampai ke Baghdad, Qadhi Abu Yusuf sudah meninggal dunia 2 tahun sebelumnya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal ketemu dengan Qadhi Abu Yusuf, maka beliau itu belajarnya sama Qadhi Abu Yusuf, yaitu murid seniornya Imam Abu Hanifah. Disitulah dia itu belajar fikih. Sampai beliau mengatakan, yaitu kata Al-Khalal, beliau Al-Khalal mengatakan, karena Ahmad qad kataba kutub ar-ra'yi. Imam Ahmad itu beliau sudah menulis kitab-kitab masalah ra'yi, masalah fikih. Wa hafidhaha, bahkan beliau itu menghafalnya. Tsumma lam yaltafit ilaiha, tetapi setelah itu beliau tidak menggubris fikihnya ahlu ra'yi. Kenapa? Karena beliau lebih cinta kepada hadis. Maka ketika beliau itu masuk ke manhajnya hadis, ahlul hadis, maka beliau itu cinta dengan hadis luar biasa. Akhirnya apa? Beliau keliling ke berbagai dunia untuk mencari hadis, dan senang sekali beliau itu dengan hadisnya Rasulullah SAW. Maka perjalanan belajarnya beliau itu, yang pertama kali itu beliau mengumpulkan hadis yang ada di negerinya, yaitu yang ada di Baghdad. Maka beliau datangi ulama-ulama besar di Baghdad, dan ulama yang paling lama beliau itu mulazamah itu, yaitu Imam Ahmad itu mulazamah itu beliau banyak mulazamah sama Hushaim bin Bashir. Itu ulama hadis pertama beliau. Dan beliau mengatakan, ini ceritanya, beliau mengatakan, ini disebutkan oleh anaknya namanya Soleh bin Ahmad. Soleh bin Ahmad itu pernah tanya sama bapaknya tentang masalah belajarnya dia hadis pertama kali. Maka beliau mengatakan, katabtu an Hushaim sanatatis in wasaba'in. Saya itu menulis hadis dari Hushaim itu sejak tahun 89 Hijriah. Walazimnahu ila sanati thamanin, dan saya masih duduk di majelis beliau sampai tahun 80. Wa ihda wa thamanin 81, wa thnataini wa thamanin 82. Berarti sejak tahun 79, 80, 81, 82. Wa mata fi salasin wa thamanin, dan beliau meninggal dunia pada tahun 83. Berarti belum mulazamah 4 tahun. Mulazamah sama gurunya itu Hushaim bin Bashir itu 4 tahun. Setelah itu beliau mengatakan, wa katabtu anhu kitab al-hajj, dan saya menulis darinya itu hadis berkaitan dengan masalah haji, nahwan min alfi hadis, sekitar 1000 hadis. Wa ba'd tafsir, demikian juga hadis-hadis masalah tafsir. Wa kitab al-qadha, demikian juga kitab masalah qadha. Wa kutuban sigharan, demikian juga kitab-kitab yang kecil. Setelah itu anaknya bertanya, wa sa'alahu ibnuhu Saleh, anaknya bertanya, yakunu 3,000, berarti engkau, wahai bapakku, Anda mengambil hadis dari Hushaim itu berarti 3000 hadis? Beliau mengatakan, qala aktsar, lebih dari itu. Yaitu dari satu guru saja itu Imam Ahmad itu mendapatkan lebih dari 3000 hadis. Yaitu dari siapa? Dari Hushaim bin Bashir ini. Setelah Hushaim bin Bashir beliau itu meninggal dunia, maka beliau mencari ulama-ulama ahli hadis di Baghdad, karena Baghdad itu pusat, zaman itu pusatnya, sampai 20 tahun. Itu beliau keliling cari hadis dari ulama-ulama Baghdad itu sampai 20 tahun. Ketika sudah selesai, akhirnya setelah itu beliau rehlah, dan terkenal sekali rehlahnya Imam Ahmad itu paling banyak. Sampai kata Imam Ibnu Al-Jauzi itu, beliau mengatakan, tawafal Ahmad ad-dunya marratain. Imam Ahmad itu pernah kelilingi dunia ini, yaitu sampai semua negeri didatangi sama beliau selama 2 kali.
Maka perjalanan beliau itu sampai beliau itu pergi ke Basrah 5 kali. Setelah itu pergi ke Hijaz, Mekah, Madinah 5 kali. Lah ketika ke Hijaz itu, ketika di Mekah, beliau berjumpa dengan Imam Syafi'i. Jadi perjumpaan pertama itu sama Imam Syafi'i itu ketika beliau itu belajar ke Mekah. Setelah itu nanti kan Imam Syafi'i ke Baghdad. Ketika di Baghdad ketemu lagi sama Imam Ahmad itu. Setelah itu pergi ke Son'a, kemudian keliling ke dunia. Dan perjalanan beliau luar biasa. Sampai disebutkan dalam sejarah itu, beliau itu pengen ke Abdul Razak bin Hammam. Abdul Razak bin Hammam Son'a, ulama Yaman. Maka beliau itu berjalan sama Yahya bin Ma'in. Ketika itu dia itu mengambil momen musim haji. Setelah haji baru dia itu mau berangkat ke Yaman. Maka ketika dia haji di Mekah ketemu dengan Abdul Razak ini. Jadi Abdul Razak bin Hammam itu ketemu di situ. Akhirnya kata Yahya bin Ma'in mengatakan, alhamdulillah Allah ringkaskan safar kita. Yang kita awalnya itu mau ke Yaman, malah Abdul Razak itu datang ke sini. Maka kita cukup saja belajar di sini. Maka Imam Ahmad mengatakan, enggak, saya tidak akan membatalkan niat saya. Saya berangkat dari Baghdad, niat saya mau berangkat ke Yaman. Walaupun saya ketemu dengan Abdul Razak bin Hammam di Makkah, saya tidak akan belajar di sini. Tetap saya akan berangkat ke Yaman. Sampai akhirnya beliau itu luar biasa ilmunya. Sampai kata Yahya bin Ma'in, beliau itu teman akrabnya, sehingga keliling-keliling itu kemana-mana sering sama beliau. Beliau pernah ditanya sama anaknya Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in ini, wahai pamanku, bapak saya itu hafal berapa? Hafalannya berapa? Maka Yahya bin Ma'in mengatakan alfi hadis. Dia itu menghafal 1000 kali 1000 hadis. Berarti berapa? 1 juta hadis. Hafalannya Imam Ahmad itu 1 juta hadis. Dan Imam Ahmad ini terus dia itu belajar kemana-mana, sampai disuruh ngajar pun nggak mau. Kenapa? Karena beliau harus umurnya itu 40 tahun ke atas baru mau ngajar. Karena ngikuti Rasulullah SAW diangkat jadi Nabi itu umur 40 tahun. Akhirnya ketika disuruh duduk untuk ngajar, beliau nggak mau. Akhirnya keluar sana, pergi lagi ke sana, pergi lagi ke sana. Sampai terkadang mendatangi Abdul Razak bin Hammam itu 2 kali, kemudian pergi lagi ke Basrah, pergi lagi. Setiap mendengar ada ulama ahli hadis datangi. Walaupun apa di kota itu sampai berkali-kali beliau itu pulang pergi itu biasa. Nah, ketika beliau itu sudah umur 40 tahun, maka beliau fokus ngajar, berfatwa. Disebutkan oleh para ulama itu majelis ilmu beliau itu yang datang itu 5.000, yaitu muridnya beliau itu 5.000. Khamsumi'atin yaktubun, yang 500 itu menulis hadis beliau. Wal baqi yata'allamuna minhumul adab, sisanya 4.500 duduk untuk belajar adab dari beliau. Tetapi zamannya Imam Ahmad itu zaman yang paling berat dibandingkan dengan 4 mazhab. Dan di 4 mazhab itu zaman yang paling berat Imam Ahmad. Oleh itu sampai Imam Ahmad itu nanti mendapatkan gelar Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan gelar ini Imam Ahli Sunnah wal Jamaah itu gelar yang pertama kali mendapatkan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Syafi'i enggak. Kenapa? Karena zamannya Imam Syafi'i itu berat, memang berat, tetapi enggak sesadis zamannya Imam Ahmad. Kenapa? Karena zamannya Imam Ahmad itu khalifah waktu itu dekat sama kelompok-kelompok yang menyimpang, orang-orang yang akidahnya sesat, akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Akhirnya ketika khalifah itu mendekati mereka, sampai akhirnya kitab-kitab filsafat itu diterjemahkan. Jadi sejarahnya sedikit saya sebutkan sejarahnya itu. Ketika Harun ar-Rasyid meninggal dunia, maka beliau itu diganti sama anaknya namanya Al-Imam, dijuluki dengan julukan Al-Imam. Setelah itu ini dikudeta sama adiknya, sampai terjadi peperangan sama adiknya, sampai akhirnya menang adiknya itu. Akhirnya setelah itu adiknya menjadi raja, namanya Al-Ma'mun. Rajanya itu namanya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu orang cerdas, dan dia pun cinta sama hadis. Tetapi dia itu saking semangatnya mendatangkan ilmu ke Baghdad, sampai dia itu datangkan kitab-kitab filsafat. Dia minta sama orang-orang Yunani, filsafat Yunani kuno, untuk mendatangkan kitab-kitab filsafat. Akhirnya orang-orang Yunani itu, karena mereka juga benci sama Islam,
Maka mereka itu mengirimkan kitab-kitab filsafat yang parah, yaitu kitab-kitab filsafat yang ekstrim, yaitu seperti Aristoteles, Plato, Aristo, orang-orang filsafat. Kemudian dikirim ke negeri Islam, dikirim ke Baghdad. Dan kata orang-orang Yunani, mereka mengatakan kitab filsafat ini tidak masuk ke sebuah negara kecuali hancur negara itu. Nah, akhirnya dibawa ke negeri Islam, kemudian diterjemahkan di bahasa Arab, dibaca. Sampai akhirnya apa? Hancur akidah kaum muslimin setelah itu. Setelah itu baru muncul namanya Jahmiyah, kelompok yang paling kufur dibandingkan dengan kelompok yang lain. Jadi kalau kita perhatikan itu, walaupun zaman sahabat ada namanya Syiah, ada namanya Khawarij, tapi belum sampai kufur akidah mereka itu. Setelah itu nanti muncul lagi ini macam-macam. Yang paling parah itu adalah Jahmiyah. Itu zamannya Imam Ahmad. Kalau ini sudah paling kufur sampai dikafirkan banyak sama para ulama Jahmiyah ini. Dan pendapat yang paling bahaya kelompok Jahmiyah itu. Kelompok Jahmiyah. Nah itu kenapa? Karena filsafat masuk. Oleh karena itu zamannya Imam Ahmad, walaupun beliau itu kan zaman sudah berlalu, zaman sahabat tabi'in ini. Zaman sahabat tabi'in sudah ada kelompok yang menyimpang, tapi tidak separah zamannya Imam Ahmad. Jadi Jahmiyah itu sumber semua kerusakan itu Jahmiyah. Sampai Syekhul Islam mengatakan Allah tidak akan lupa terhadap apa yang diperbuat sama Al-Ma'mun yang telah meracuni umat Islam dengan kitab-kitab filsafat. Sampai akhirnya apa? Banyak ulama-ulama itu yang ingin membantah filsafat dengan cara apa? Masuk ke filsafat. Mereka tahu rusaknya filsafat itu, tetapi tidak bisa membantah kecuali dengan cara masuk, karena filsafat itu sebuah pemikiran yang kuat sekali itu. Maka caranya masuk dulu. Banyak ulama-ulama yang mereka tujuannya masuk filsafat untuk membantah filsafat di dalam, tapi akhirnya nggak bisa bangun, tenggelam mereka. Dan itu banyak sekali. Di antaranya siapa? Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali itu dia belajar filsafat tujuannya untuk membantah filsafat dari dalam, tapi apa kata para ulama? Tenggelam dan nggak bisa bangun. Walaupun di akhir hayatnya beliau bertaubat. Demikian juga ulama-ulama yang lain, banyak yang seperti itu. Baru bisa selamat itu ketika di akhir. Itu baru pengen bertobat kepada Allah Ta'ala. Seperti juga Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Masuk ke filsafat, hancur. Sampai akhirnya sebelum meninggal dunia bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan itu banyak sekali. Yang bisa selamat itu Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu beliau mengarungi samudra filsafat, dan beliau bisa selamat. Bahkan beliau mengarang sebuah kitab bantahan terhadap filsafat, dan sampai sekarang nggak ada yang bisa membantah. Dar'ut Ta'arud Bainan Naql wal Aql, itu kitab terbaik masalah bantahan filsafat. Dar'ut Ta'arud Bainan Naql wal Aql, yaitu menghilangkan prediksi, anggapan, kontradiksi antara akal dan nakal dan wahyu. Itu dalam beberapa jilid, dan itu sampai sekarang nggak ada yang bisa membantah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga membantah keras Syiah Minhajus Sunnah. Sampai sekarang kitab ini nggak ada orang Syiah yang bisa membantahnya. Itu luar biasa Syekhul Islam itu, sehingga beliau itu tahu sekali filsafat itu. Maka beliau sampai mengatakan filsafat itu kalau digunakan untuk urusan dunia luar biasa, dunia akan maju. Sehingga kemajuan teknologi dan yang lainnya sekarang itu karena filsafat. Tapi kalau dipakai untuk urusan agama, menetapkan Allah, menetapkan kebaikan, menetapkan hari kiamat dengan akal, ini rusak. Dan itu Syekhul Islam sampai membantah habis-habisan mereka, dan mereka nggak ada yang berani membantah Syekhul Islam, karena beliau termasuk yang selamat di sini. Nah, di zaman itu muncul sebuah akidah baru, nggak pernah ada sebelumnya, itu dimunculkan sama orang-orang filsafat ini, yaitu akidah khalqul Quran. Anggapan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dan akidah ini nggak pernah ada sebelumnya. Hatta Syiah pun nggak pernah ngomong seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan Syiah dan Khawarij itu muncul itu gara-gara masalah apa? Masalah politik. Itu bicara masalah politik. Kemudian nanti Qadariyah zaman akhir sahabat bicara masalah takdir. Kemudian nanti ada Mu'tazilah bicara masalah mukmin dan kafir, itu statusnya apa? Itu tidak mau bicara masalah Quran, nggak ada yang berani bicara masalah Quran zaman itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu masih diagungkan sama mereka, orang masih menghormati Quran. Tetapi ketika muncul filsafat ini, sampai mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Akhirnya dari filsafat ini, orang-orang Jahmiyah itu semua sekte diracuni semuanya itu.
Syiah semakin parah, kemudian Khawarij semakin parah, Mu'tazilah lebih parah. Itu semuanya kata para ulama sumbernya itu Jahmiyah. Oleh itu para ulama mengkafirkan Jahmiyah, sudah dikafirkan sama para ulama. Dan Jahmiyah ini pencetusnya itu bukan Jahmiyah sebenarnya itu. Jahmiyah itu muridnya. Pencetusnya itu akidah itu namanya Ja'ad bin Dirham. Itu jadi silsilahnya nanti dia itu ngambil ilmunya itu dari orang Yahudi, dari Talut nanti ke atas sampai Wasil, sampai yang menyihir Rasulullah SAW itu. Nah, jadi filsafat itu produknya Yahudi. Nah, jadi intinya itu yang mencetuskan di dalam Islam, orang Muslim yang mencetuskan akidah filsafat masuk ke Islam itu sampai membuat sebuah akidah itu orang namanya Ja'ad bin Dirham. Orangnya namanya Ja'ad bin Dirham. Sampai dia mengatakan apa? Al-Quran itu, walaupun Allah bicara bahwasanya Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil, menjadikan Nabi Musa sebagai taklid, itu nggak ada. Karena Allah itu nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Itu paling parah itu. Mu'tazilah saja yang parah pun nggak berani seperti itu. Mu'tazilah itu mengatakan Allah punya nama, tapi Allah nggak punya sifat. Itu Mu'tazilah. Dan Ahlussunnah ramai perdebatan dengan Mu'tazilah masalah ini. Kalau Ahlussunnah mengatakan enggak, Allah punya nama dan semua sifat yang Allah terapkan dalam Al-Quran dan diterapkan sama Rasulullah dalam hadis. Kalau Mu'tazilah mengatakan enggak, Allah punya nama tapi enggak punya sifat. Jahmiyah lebih parah lagi. Jahmiyah mengatakan Allah enggak punya nama dan sifat. Sehingga apa? Allah enggak mencintai, Allah enggak bisa ngomong, Allah enggak ini, enggak, semuanya enggak ada. Lah kalau Al-Quran bicara seperti itu harus kita ingkari. Akhirnya apa? Mereka mengingkari masalah itu sampai akhirnya ketangkep. Ja'ad bin Dirham itu ketangkep. Maka kenapa kok namanya bukan dinisbatkan kepada beliau itu? Bukan Ja'diyah, bukan. Karena beliau nggak bisa menyebarkan akidahnya. Waktu itu ketika mau menyebarkan akidahnya, dia punya murid, beberapa murid, tapi ketika mau menyebarkan itu ditangkap sama khalifah waktu itu, sama gubernur waktu itu. Gubernurnya namanya Khalid bin Abdullah Al-Qisri. Ketika sudah ditangkap, dihukum mati. Dihukum matinya ketika hari Idul Adha. Ketika sholat Id, beliau jadi khotib Id. Setelah itu sholat. Setelah itu ketika sholat Id itu dia mengatakan khutbahnya itu, ya ayuhan nas, dia mengatakan, idhabu, wahai manusia, setelah ini nanti silahkan kalian pulang. Wadhuhu biduhayakum, silahkan nanti kalian sembelih korban-korban kalian. Taqabbalallahu duhayakum, semoga Allah menerima sembelihan kalian. Fa inni uridu an udhi bil Ja'ad bin Dirham. Kalau hari ini saya akan menyembelih orang namanya Ja'ad bin Dirham. Ini akan saya sembelih dia itu. Fa innahu yaqulu, karena dia mengatakan makallamallahu Musa taklima. Dia mengatakan Allah enggak pernah mengajak bicara sama Nabi Musa. Wala takhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah enggak pernah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Ta'alallahu amma yaqulu uluwan kabira. Maha suci Allah terhadap ucapan orang yang menyimpang seperti ini. Akhirnya beliau turun dari mimbar, selesai sholat turun dari mimbar. Setelah itu di hadapan manusia disembelih ini Ja'ad bin Dirham ini sama Khalid bin Abdullah Al-Qisri. Setelah itu apa? Sudah tumbang ini, yaitu pendiri akidah Jahmiyah itu tumbang Ja'ad bin Dirham dan belum sempat menyebarkan. Setelah itu estafet kesesatan itu diambil sama muridnya, namanya Jaham bin Sofwan. Nah, ini yang menyebarkan akidah Jahmiyah, dia yang menyebarkan. Dia datang ke Mu'tazilah, dia datang ke kelompok ini, diracuni semuanya sama dia itu. Akhirnya akidahnya itu dinisbatkan kepada beliau, kepada Jaham bin Sofwan ini. Setelah itu terkenal dengan akidah namanya Jahmiyah dan sudah dikafirkan sama para ulama. Nah, kekuatan mereka itu Jahmiyah ini, kekuatan mereka itu ketika zamannya Imam Ahmad. Kenapa? Karena mereka mendekati penguasa. Sampai akhirnya mereka menjadi tangan kanannya penguasa. Lah waktu itu yang paling parah itu ketika zamannya Al-Ma'mun. Ketika zamannya Ma'mun yang menjadi urusan agama yang dipilih sama beliau itu orang namanya Bishr Al-Mirrisi. Bishr Al-Mirrisi itu akidahnya Jahmiyah. Dan itu yang membuat undang-undang pertama kali bahwasanya Al-Quran makhluk. Dan khalifahnya diracuni seperti itu. Sampai akhirnya apa? Khalifah itu, raja itu, yaitu Al-Ma'mun, dia mengutus tangan kanannya
namanya Ishaq bin Ibrahim, untuk memanggil semua ulama fikih, ulama hadis, semua ulama di Baghdad, semuanya dikumpulkan dan semuanya di Mehnah. Nah, itu terkenal sekali zamannya Imam Ahmad itu dengan zaman dinamakan dengan Zamanul Mehnah. Apa itu? Diuji, dites. Jadi semua ulama didudukkan satu persatu. Kemudian di depannya ada pedang. Bagaimana pendapat kamu Al-Quran? Al-Quran makhluk atau tidak? Kalau mengatakan tidak, sembelih langsung. Terus tanya satu persatu. Sampai akhirnya apa? Zaman itu banyak para ulama yang ketakutan. Banyak ulama-ulama ahlu sunnah ketakutan. Kenapa? Karena mereka kalau mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, mati mereka itu. Sampai banyak ulama-ulama itu yang terpaksa harus tauriyah. Tauriyah itu mengatakan bahasa-bahasa, ya bahasa-bahasa sesuatu yang orang itu memahami bisa beda-beda itu. Pernah ditanya itu, ada seorang ulama ditanya, bagaimana pendapat kamu tentang Al-Quran? Maka dia mengatakan inna Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran hadhihi makhlukah. Sesungguhnya kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran ini semuanya makhluk. Akhirnya dibebaskan. Berarti kamu akidahnya sesuai dengan kita, bebas. Apakah mereka itu mengatakan Al-Quran itu makhluk? Enggak. Maksudnya itu apa? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran ini itu apa? Jari-jari saya ini, maksudnya itu saya ingin ini itu makhluk itu. Orang itu ketika mendengar, berarti kamu mengatakan Al-Quran makhluk. Enggak, saya enggak ngomong seperti itu. Saya mengatakan ini makhluk itu. Ya, saking takutnya mereka itu, akhirnya dibebaskan. Maka Imam Ahmad mengatakan ketika ditanya tentang orang-orang seperti ini, maka dia mengatakan ahlul bidah. Orang yang enggak berani terang-terangan membantah akidah mereka adalah ahlul bidah. Akhirnya apa? Ketika didatangkan semuanya itu, kata Imam Ahmad mengatakan tidak ada yang berani terang-terangan membawa akidah Ahlussunnah kecuali 5 orang. Disebutkan itu ada 5 orang. Beliau, kemudian ada namanya Muhammad bin Nun. Itu Muhammad bin Nun itu itu satu penjara sama beliau, tapi akhirnya beliau meninggal di tengah jalan dan kebanyakan tumbang. Sampai akhirnya ada yang ikut lagi, yang paling tegar Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai akhirnya beliau itu disebutkan dalam sejarah itu, beliau itu dirantai, dan rantai beliau itu beratnya luar biasa di tangan itu, sampai beliau itu kalau jalan nggak bisa. Maka beliau itu kalau jalan itu rantainya itu taruh di atas pundaknya beliau itu. Kenapa? Saking beratnya rantai itu. Sampai akhirnya khalifah itu, Raja Al-Ma'mun itu pengen ketemu sama Ahmad bin Hanbal. Akhirnya beliau itu diseret dari rumahnya itu, diseret dengan rantai. Ketika di tengah jalan itu ada pegawai raja, pembantu itu datang ke Imam Ahmad di tengah jalan itu. Dia itu cerita sambil nangis mengatakan, Imam Ahmad, saya melihat khalifah itu sudah menyiapkan pedang untuk menyembelih engkau itu. Akhirnya bergetar kakinya Imam Ahmad itu. Setelah itu Imam Ahmad mengatakan berdoa di malam hari itu, wahai Tuanku, jangan ketemukan saya dengan orang yang menyimpang seperti ini. Akhirnya apa? Subhanallah, malam harinya meninggal. Khalifahnya itu langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala, khalifahnya meninggal, Al-Ma'mun itu. Sampai akhirnya yang membuat tegar Imam Ahmad itu, karena beliau itu ketika berjalan itu ketemu dengan seorang pengembala kambing, orang sudah tua, orang Badui. Kemudian orang Badui itu dekat kepada Imam Ahmad, tanya, wahai Imam, bagaimana, apa yang kamu rasakan itu? Dia mengatakan, saya sakit, yaitu saya merasakan berat. Maka beliau mengatakan, wahai Ahmad, kamu itu imam kita semua. Jika sekarang kamu itu mengatakan ucapan kufur mengikuti mereka, kamu sekarang bebas dari sakitnya dunia, maka nanti kamu akan membawa dosa semua manusia di hari kiamat, dan itu lebih berat di hadapan Allah daripada sekarang. Oleh Imam Ahmad, pasti ada jalan keluar nanti itu. Itu yang membuat Imam Ahmad itu tegar. Sampai akhirnya apa? Karena Ma'mun itu meninggal, akhirnya apa? Beliau dipenjara. Dan dipenjara lama, sekitar 28 bulan beliau itu dipenjara. Setelah itu diganti dengan khalifah berikutnya, diganti dengan adiknya, namanya Al-Mu'tasim. Tadi yang pertama Ma'mun, kemudian khalifah yang kedua namanya Al-Mu'tasim. Di zaman Al-Mu'tasim ini lebih sadis lagi. Nggak main-main sama yang Mu'tasim ini, karena waktu itu ikut sembelih semua. Sampai ada ulama yang disembelih itu termasuk Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad nggak sampai dibunuh. Beliau itu banyak sekali menyembelih ulama itu Mu'tasim ini. Sampai akhirnya suatu ketika dia duduk, diingatkan sama orang, sama pegawainya itu, kamu tahu ada seorang tua
dari orang kafir. Mereka mengatakan kafir. Selain yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir bagi mereka. Namanya Ahmad bin Hanbal. Dia sudah di penjara lama, di penjara sekitar 28 bulan. Akhirnya katakan, sudah bawa sini dia, bawa sini. Saya pengen ketemu sama dia. Akhirnya ketika dibawa, dalam kondisi Imam Ahmad itu dirantai. Sudah tua Imam Ahmad itu, sudah jenggotnya sudah putih, dan beliau itu pas di bulan Ramadan, sekitar 27 Ramadan waktu itu. Maka beliau itu dikatakan, sebelahnya itu kalau Bishr al-Mirisi sudah meninggal, diganti dengan muridnya namanya Ahmad bin Abi Duat. Ini gembong ulama Mu'tazilah. Ini Ahmad bin Abi Duat ini. Akhirnya apa terjadi perdebatan. Jadi memang Ahmad bin Abi Duat itu dijadikan tangan kanannya raja, ulama semuanya dites sama dia. Akhirnya waktu itu didatangkan, setelah itu diskusi sama Imam Ahmad bin Hanbal sama Ahmad bin Abi Duat ini. Imam Ahmad hanya mengatakan, uduni bikitabin, datangkan kepada saya satu ayat Al-Quran atau hadis yang mengatakan Al-Quran makhluk, saya akan mengatakan seperti itu. Ahmad bin Abi Duat nggak bisa apa-apa, karena Al-Quran hadisnya nggak ada. Bingung lagi. Setelah itu apa? Terus ini hukum saja, ini diajak debat nggak bisa. Akhirnya dihukum. Setelah itu khalifah itu manggil para al-guju, orang-orang pusar-pusar bawa cambuk. Setelah itu Imam Ahmad itu taruh di atas kursi, dirantai. Setelah itu dicambuk. Sekali cambukan, dia jatuh pingsan. Setelah itu disiram lagi, dinaikkan lagi, cambuk lagi, pingsan lagi. Sampai rajanya itu kasihan itu. Dia mengatakan, wahai Ahmad, tolong katakan Al-Quran makhluk satu kali saja itu, saya bebaskan kamu itu. Saya nggak tega melihat kamu seperti itu. Dia mengatakan, tolong datangkan ayat Al-Quran atau hadis yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, saya katakan. Akhirnya apa, dicambuk lagi sampai Imam Ahmad sudah nggak bisa berdiri. Setelah itu saking kasihannya itu, raja kasihan sekali itu, karena beliau sudah tua Imam Ahmad ini. Maka akhirnya disuruh pulang. Ketika disuruh pulang itu sakit parah Imam Ahmad, karena setiap cambukan itu yang mengenai tubuhnya itu dagingnya mati, karena saking kerasnya cambukan itu. Akhirnya rajanya itu saking kasihannya itu ngirim dokter. Akhirnya diperiksa jasadnya Imam Ahmad itu, maka bekas-bekas cambukan yang mati kulitnya itu digunting sama dokternya itu. Sampai akhirnya apa? Setelah itu Imam Ahmad nggak bisa kemana-mana. Bahkan Imam Ahmad pun dia itu nggak bisa ke masjid saja nggak dibolehkan. Zaman itu nggak, apalagi ngisi kajian nggak dibolehkan. Jadi intinya zaman itu berat Imam Ahmad itu, sampai akhirnya beliau dipenjara. Beliau masuknya ke penjara, walaupun sudah terluka parah, tapi penjara di rumah. Itu beliau itu penjara rumah. Dan zaman itu ngeri, sampai akhirnya apa, banyak ulama-ulama yang dibunuh sama beliau itu. Sampai akhirnya apa, Al-Mu'tasim meninggal dunia. Meninggal dunia, ganti anaknya, diganti anaknya. Anaknya namanya Al-Wathiq, diganti dengan Al-Wathiq. Al-Wathiq ini lebih keras lagi. Apalagi Ahmad bin Abi Duat semakin kuat di situ. Sampai akhirnya ada sebuah cerita itu, ada seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya Ahmad bin Nasr al-Khuzai. Namanya Ahmad bin Nasr al-Khuzai. Ini beliau ketika didatangkan, disuruh datang ke kerajaan, mau ditanya, mau dites, maka beliau itu pakai kain kafan, sudah siap mau mati beliau itu. Akhirnya ketika di depan khalifah, debat sama Ahmad bin Abi Duat. Akhirnya ditanya, pendapat kamu apa masalah Al-Quran itu? Dia mengatakan, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Akhirnya Al-Wathiq ini marah, langsung ngambil pedang, ditusuk perutnya itu dengan pedang itu. Sampai akhirnya apa? Jatuh berlumuran darah. Bukan hanya sampai di sini, akhirnya apa? Dilepas antara kepala dan badannya, dipenggal lehernya. Dan nggak sampai di sini. Setelah itu apa? Kepalanya ditancapkan di pintu gerbang timur, jasadnya di pintu gerbang barat. Ditulisi ini kepala dicancang di tali, bawahnya ditulisi, ini hukuman bagi orang kafir yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Jadi itu kayak jadi undang-undang, sehingga imam masjid, muadzin, semuanya harus mengatakan Al-Quran makhluk. Kalau coba kayak apa ngerinya zaman itu. Nah, sembarangan. Imam Ahmad waktu itu beliau sudah nggak bisa apa-apa karena sakit parah Imam Ahmad itu. Akhirnya Ahmad bin Abi Duat mengatakan, wahai khalifah, Imam Ahmad biarkan saja. Semakin kita siksa dia semakin kuat itu. Masa itu di masyarakat itu semakin dihormati. Terus bagaimana caranya itu? Caranya dia dilarang untuk ngajar, nggak boleh ngajar. Sampai akhirnya apa? Beliau di rumah nggak boleh ngajar, hatta di rumah.
tidak boleh ngajar sama sekali, dan itu berlangsung sampai 5 tahun. Nah, ketika masa seperti ini, banyak penuntut ilmu itu yang mereka nggak bisa belajar sama Imam Ahmad, bubar pengajian itu, darah-darahnya semuanya bubar, kecuali satu murid. Ini nanti murid pilihannya Imam Ahmad ini, namanya Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad ini dari Andalus, datang dari Spanyol jauh-jauh ingin belajar sama Imam Ahmad. Sampai di Baghdad, pas Imam Ahmad itu sedang diboikot, tidak boleh menyampaikan ilmu. Akhirnya langsung sakit dia itu dengan kabar seperti itu. Sampai di Baghdad ketemu sama Imam Ahmad, mengatakan, Imam Ahmad, saya ingin belajar hadis. Beliau mengatakan, kenapa kamu datang zaman seperti ini, dimana saya nggak boleh menyampaikan ilmu, saya nggak boleh itu. Akhirnya sakit langsung itu. Setelah itu Imam Ahmad kasihan, akhirnya beliau bilang, udah gini aja, kalau kamu pengen belajar sama saya hadis, kamu datang jam 1 malam, kamu datang kayak pengemis, kamu teriak-teriak, minta tolong, bantuan, siapa yang mau bantu saya, nanti kamu lempar depan pintu saya dengan kerikil. Nanti kalau saya sudah tahu alamat seperti ini, saya bukakan rahasia, nggak boleh ada yang tahu. Akhirnya benar, dia di siangnya, Baqi bin Makhlad itu siang harinya kerja dia, karena nggak mau bergantung sama orang lain, kerja. Malam harinya jam 1 malam, jam 12 malam, dia itu keliling di jalan-jalan, teriak-teriak seperti ini, orang anggap itu berarti pengemis itu. Nah, ketika sudah dekat di pintunya Imam Ahmad, dia lempar kerikil, Imam Ahmad bukakan pelan-pelan, gak ada yang tahu. Setelah itu ketika ditutup, Imam Ahmad ngajar itu, siapkan depannya itu mangkok air sama beli itu, sampaikan satu hadis, tidur dia itu jam 1 malam, jam 2, padahal siangnya ini coba bangunnya nih, les juga itu, Masya Allah kan, les. Imam Ahmad jam 1 malam, dia Baqi bin Makhlad itu siangnya kerja, malam harinya dia bergadang untuk belajar. Setiap Imam Ahmad menyampaikan satu hadis, tidur dia itu. Akhirnya ambil air, percikan, ayo bangun. Bacakan satu hadis lagi, tidur lagi, percikan lagi. Setiap hari 3 hadis, 4 hadis, 5 hadis. Terus setiap malam seperti ini. Sampai akhirnya apa? Sampai fitnah itu berlalu. Coba bayangkan, kayak apa itu? Imam Ahmad mendapatkan 3 raja, semuanya menyimpang semuanya itu. Dan yang membungkam Al-Wathiq itu, yang membuat ini rajanya itu terakhir itu sampai diem itu, sampai dia mencabut fitnah setelah itu karena debat sama ulama ahlu sunnah namanya Abdullah Al-Hadrami. Nah, di penjara gara-gara mengatakan Al-Quran itu, di penjara lama. Akhirnya suatu ketika ingat Al-Wathiq itu, gimana bawa sini Hadrami ini, akhirnya dikeluarkan dari penjara, dirantai. Setelah itu diajak debat. Ini ada Ahmad bin Abi Duat, ada ini. Setelah itu Khalifah mengatakan, wahai Ahmad, ibda. Wahai Ahmad bin Abi Duat, mulai debat. Akhirnya sebagian mengatakan Abdullah Ad-Durami, ada yang mengatakan Abdurrahman Al-Adrami. Maka dia mengatakan, wahai Khalifah, tunggu. Saya selama di penjara itu, saya waktu itu pertama yang mengucapkan salam beliau. Sebelum mulai beliau mengatakan Assalamualaikum. Raja nggak mau jawab. Ahmad bin Abi Duat nggak mau jawab. Kenapa? Bagi mereka kafir. Akhirnya setelah itu beliau mengatakan, sungguh jelek sekali adab engkau wahai raja. Demikian juga wahai Ahmad bin Abi Duat. Saya mengucapkan salam, Anda tidak menjawab. Padahal adabnya Allah. Setelah itu baru Ahmad bin Abi Duat mengatakan Waalaikumsalam. Setelah itu apa? Wahai Khalifah, saya selama di penjara saya tidak boleh pakai air. Saya selama ini sholat dengan wudu. Saya mau debat, tolong izinkan saya pakai air dulu. Akhirnya buat datangkan air, dia ngambil air wudu. Setelah itu dia minta, sekarang tolong lepaskan rantai saya. Tidak bisa imbang, saya debat, saya dirantai seperti ini. Akhirnya lepaskan rantainya. Ketika sudah selesai, raja mengatakan, wahai Ahmad, ibda, ayo kamu yang mulai debat. Setelah itu beliau mengatakan, Abdurrahman bin Abdurrahman mengatakan, wahai Khalifah, yang tanya saya, yang mulai debat saya, bukan Ahmad bin Abi Duat. Akhirnya Khalifah mengatakan, yuk silakan. Maka dia tanya satu pertanyaan, wahai Ahmad bin Abi Duat, saya tanya sama kamu mengatakan Al-Quran makhluk itu, saya tanya, Rasulullah tahu nggak? Diam dia. Rasulullah bingung juga dia. Akhirnya dia mengatakan Rasulullah nggak tahu. Pertama Rasulullah tahu. Oke, saya tanya, Abu Bakar tahu nggak? Abu Bakar tahu. Terus Umar dan lainnya itu. Setelah itu apa? Kenapa mereka tahu dan mereka itu nggak pernah mendakwakan seperti ini? Tidak pernah Rasulullah, para sahabat itu mendakwakan seperti ini. Padahal mereka tahu. Akhirnya dia kata, enggak. Dia nggak tahu. Rasulullah nggak tahu, Abu Bakar nggak tahu. Kita ulangi debatnya. Saya katakan nggak tahu.
Maka beliau mengatakan, kalau mereka nggak tahu, kamu tahu, berarti kamu lebih pintar daripada Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Setelah itu diam. Akhirnya dia mengatakan, al-luka bin luka, celaka kamu ya Ahmad bin Abi Duat. Kamu menganggap akidah kamu lebih daripada Rasulullah SAW. Setelah itu diam dia. Akhirnya Khalifah kaget dengan debat seperti ini. Simpel debatnya itu. Langsung kaget. Setelah itu mengatakan, celaka kalau seandainya kita mengatakan lebih pintar daripada Rasulullah SAW dan para sahabat. Akhirnya apa? Beliau itu loncat pergi ke kamar nangis sampai meninggal dunia. Jadi sudah tidak. Jadi Ahmad bin Abi Duat sudah tidak dianggap lagi sama Khalifah. Setelah itu beberapa hari setelah itu meninggal Khalifah itu, diganti dengan anaknya. Dan anaknya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah itu ketika anaknya diangkat menjadi raja, akhirnya semua orang-orang yang menyimpang dipenjara semua. Setelah itu apa? Undang-undang masalah Al-Quran makhluk cabut semuanya, dan ulama-ulama Ahlus Sunnah diangkat derajat mereka. Sampai akhirnya apa? Setelah 5 tahun itu Imam Ahmad baru ngajar. Ketika ngajar yang datang 5.000 orang. Maka ketika datang itu beliau menyampaikan ilmu. Setelah itu apa? Ada murid setianya beliau itu, Baqi bin Makhlad itu jauh duduk di belakang itu. Akhirnya dibalas, ta'al ya bunayya, sini wahai anakku itu. Akhirnya Baqi bin Makhlad itu maju. Ketika sudah maju mengatakan, hadza talib hakiki. Kalau kalian pengen tahu mana murid sejati, ini murid sejati saya itu, yaitu Baqi bin Makhlad ini. Nah nanti Baqi bin Makhlad ini meriwayatkan dari Imam Ahmad banyak hadis. Sampai dia ngarang kitab musnad namanya Musnad Baqi bin Makhlad. Lebih besar daripada musnadnya Imam Ahmad, tapi musnadnya hilang. Musnad terbesar tapi hilang. Baqi bin Makhlad terkenal. Nah, jadi kalau kita perhatikan itu, Masya Allah, zamannya Muhammad itu luar biasa beratnya. Sampai akhirnya beliau dijuluki dengan julukan Imam Ahlu Sunnah. Jadi intinya Imam Ahmad ini, beliau itu di zaman beliau itu karena fitnah seperti ini, maka memang perjuangan zaman itu gak main-main. Kalau kita lihat itu nanti kata para ulama itu, zaman yang paling berat itu ada 3. Dikenal dengan 3. Yang pertama zaman riddah, kemudian yang kedua zamanul mihnah, kemudian yang ketiga zamanul fitnah. Yang pertama zamanul riddah, zamannya siapa itu? Zamannya Abu Bakar. Sampai Abu Hurairah mengatakan, kalau seandainya Abu Bakar nggak dipilih jadi khalifah setelah Rasulullah, Islam hilang itu setelah itu. Zamannya Abu Bakar. Kenapa? Banyaknya orang murtad dari agama. Kemudian yang kedua zamanul mihnah, zaman banyak ujian, orang dites, ulama-ulama itu dites semuanya sama khalifah. Ini zamannya Imam Ahmad. Kemudian yang kedua zamanul fitnah, zamannya penuh dengan fitnah, zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai akhirnya nanti Ibnu Taimiyah itu keluar masuk penjara sampai akhirnya beliau nanti meninggalnya di penjara. Kenapa? Karena fitnah zaman itu. Ya, jadi kalau kita perhatikan setingkat Imam Ahmad saja nggak main-main itu, ujiannya beliau luar biasa. Nah, beliau itu punya kitab, walaupun memang beliau itu tidak mau menulis waktu itu, menulis untuk membukukan kitab enggak. Beliau itu belajar, ketika belajar itu beliau itu membawa tulisannya dikumpulkan, tapi masih lembaran sampai banyak, sehingga semua hadis beliau itu ditulis di situ. Akhirnya sama anaknya namanya Abdullah bin Ahmad itu melihat warisan bapaknya itu terlalu banyak tapi berserakan. Akhirnya hadis-hadis bapaknya itu dikumpulkan sama Abdullah bin Ahmad menjadi kitab namanya Musnad Imam Ahmad. Dan yang menyusun Musnad Imam Ahmad sesuai dengan Musnadnya Abu Hurairah, Musnadnya Abu Bakar. Dan itu yang meneliti itu Abdullah bin Ahmad, sehingga periwayatan kitab Musnad itu dari anaknya. Dan Abdullah bin Ahmad ini termasuk anaknya Imam Ahmad yang paling kuat hadisnya. Jadi pewaris bapaknya itu adalah Abdullah bin Ahmad. Tetapi yang menjadi pertanyaan di kalangan para ulama itu, tulisan yang dikumpulkan sama Abdullah bin Ahmad dari warisan bapaknya itu, lembaran-lembaran bapaknya itu yang dikumpulkan jadi kitab Musnad itu, apakah itu sahih atau tidak hadisnya itu? Maka para ulama sepakat di dalam hadis itu yang dikumpulkan sama Abdullah itu ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang qorib. Cuma yang menjadi khilaf di antara para ulama, ada yang palsu enggak, ada yang maudhu enggak di situ. Ada ulama yang mengatakan ada, seperti Imam Al-Iraqi, tapi dibantah sama para ulama seperti Syekhul Islam dan yang lain bantah. Kalau Imam Ibnu Hajar, beliau punya tulisan sendiri bagus membela Imam Ahmad. Ada kitab beliau namanya Al-Qaulul Musaddad fi dzabbi an Musnadi Ahmad. Itu beliau mengatakan di Musnadnya Imam Ahmad itu enggak ada hadis yang palsu,
Tetapi kalau hadis yang lemah, ya. Kenapa? Karena beliau tidak mensyaratkan dalam penulisan hadis itu harus yang sahih, tidak disyaratkan. Demikian juga anaknya juga seperti ini. Kemudian nanti musnad Imam Ahmad itu kan musnad paling susah. Kenapa? Karena kan tartibnya kan musnadnya Abu Bakar, musnadnya ini, musnadnya ini, musnad ini. Nanti kitab musnad itu dirapikan lagi sesuai dengan sunan per bab, judul-judul fikih. Itu yang merapikan itu adalah Syekh Ahmad Al-Banna. Ada Syekh namanya Syekh Ahmad Al-Banna. Ini Ahmad Al-Banna itu bapaknya pendiri organisasi besar di dunia, namanya Hasan Al-Banna. Pendiri apa? Kelompok namanya Ikhwan Al-Muslimun. Anaknya sufi, bapaknya ahli hadis. Anaknya sudah dinasihati sama bapaknya itu, nak, kamu jangan dekat-dekat sama sufi, itu akan membuat kamu menyimpang. Tapi anaknya tidak mau, sehingga anaknya itu sukanya ziarah kubur, nanti membacakan syair-syair di kuburan. Keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad itu datang, akhirnya mereka berdiri, orang sufi. Tapi bapaknya ulama ahlul hadis. Lah bapaknya ini namanya Ahmad Al-Banna itu, dia punya kitab bagus sekali, yaitu mentartib Imam Ahmad itu musnadnya itu sesuai dengan bab fikih. Dalam kitab beliau namanya Al-Fathur Rabbani ala Musnadil Imami Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Itu kitab sampai sekarang itu menjadi kitab rujukan. Kalau kita ingin mencari musnad Imam Ahmad sesuai dengan bab fikih, maka kembalinya ke kitab Al-Fathur Rabbani ini yang ditulis sama Ahmad Al-Banna. Ya, sampai di sini. Kalau sumber rujukan Imam Ahmad saya sebutkan secara ringkas. Rujukan Imam Ahmad ini apa? Yang pertama nas Al-Quran dan hadis. Karena kuatnya beliau dalam Al-Quran dan hadis, maka itu jadi standar utama Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, beliau itu ngambil fatwanya sahabat dan kuat juga dalam masalah ini. Akhirnya fatwa sahabat itu, ini kalau kata Imam Al-Qayyim itu ada 5 sumber rujukannya. Imam Ahmad itu ada 5 dalam fikihnya itu. Jadi yang pertama tadi nas, kemudian yang kedua fatwa sahabat. Apalagi sahabat yang berpendapat satu pendapat, tidak ada sahabat yang menyelisih, maka itu seperti ijma' sukuti, dinamakan dengan ijma' sukuti, yaitu sahabat diam. Setiap ada sahabat yang berbeda, tapi yang lain mendiamkan berpendapat, yang lain mendiamkan, maka itu dinamakan seakan-akan ijma' sukuti. Kemudian yang ketiga, memilih pendapat sahabat yang berbeda-beda. Jika ada pendapat sahabat itu berbeda-beda, maka beliau itu memilih yang terbaik, yang paling kuat bagi beliau. Kemudian yang keempat, beliau itu al-akhdhu bil mursal wal hadits dhaif. Dalam pendapat beliau itu, hadis yang mursal dan hadis dhaif itu lebih baik daripada qiyas. Ini pendapat beliau. Dan itu beda sekali dengan pendapatnya mazhab Hanafi. Kalau pendapat beliau itu, sampai beliau mengatakan, kata Imam Ahmad itu, al haditsud dhaif ahabbu ilayya minar ra'yi. Pendapat yang lemah, hadis yang lemah itu lebih saya cintai daripada akal, daripada qiyas. Ini pendapat beliau. Kemudian yang kelima, beliau punya qiyas, tetapi qiyasnya beliau itu sangat menyempitkan masalah qiyas itu, persyaratannya ketat bagi beliau. Dan beliau itu mengatakan qiyas itu dipakai hanya dalam kondisi darurat. Karena beliau pernah tanya sama Imam Syafi'i, yaitu tanya sama Imam Syafi'i itu, maka Imam Syafi'i mengatakan innama yusaru ilaihi indad darurah. Qiyas itu bisa dipakai dalam kondisi darurat saja. Tetapi kalau hukum asalnya, kalau ada hadis dhaif, maka itu lebih baik. Kalau ada sahabat yang berbeda pendapat, ada 3 pendapat misalkan sahabat, maka Imam Ahmad tidak membolehkan pendapat yang keempat. Maka Imam Ahmad mengatakan, kalau sudah ada 2 pendapat, pilih 1 dari 2, jangan nambah pendapat yang ketiga. Ini kalau ini pendapatnya Imam Ahmad seperti itu. Jadi tidak boleh menambah khilaf. Dan Imam Ahmad itu, beliau itu sering ditanya, dan terkadang jawaban beliau itu macam-macam. Satu pembahasan, satu pertanyaan beliau mengatakan wallahu a'lam. Terkadang beliau mengatakan jawab, beliau mengatakan tidak, dan yang lainnya. Lah, jawaban-jawaban beliau itu nanti dikumpulkan sama murid-murid beliau dalam kitab namanya Masail Imam Ahmad. Itu masalah-masalah yang dilontarkan, pertanyaan-pertanyaan dilontarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita bahas mazhab-mazhab yang hilang di kita.
Kalau yang 4 ini sampai sekarang masih ada, tapi nanti ada mazhab-mazhab yang hilang. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.